Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rawan terjadinya gempa. BNPB menyatakan hampir seluruh wilayah Indonesia rawan akan bencana gempa, kecuali wilayah Kalimantan yang dianggap relatif aman dari gempa. Kami memiliki sejumlah data mengenai peta gempa dan juga tsunami di Indonesia. Indonesia memang negeri rawan bencana, wilayah rawan dan gempa serta tsunami di Indonesia berdekatan dengan lempeng Indo-Australia atau lempeng Eurasia. Kita bisa melihat peta sejumlah rawan gempa, termasuk juga potensi tsunami di dalamnya ada di kawasan Sumatera Barat, lalu kemudian juga di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, lalu juga Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Selain BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG juga menyebut banyaknya wilayah Indonesia yang rawan akan terjadinya gempa dan juga tsunami. Pemirsa, wilayah rawan gempa dan tsunami tersebut memang berdekatan dengan lempeng Indo-Australia atau lempeng Eurasia seperti Sumatera Barat dan juga wilayah-wilayah yang kemudian tadi kami sebutkan. Apa sebetulnya penyebab dari negeri Indonesia ini menjadi negeri yang rawan gempa? Penyebabnya adalah di wilayah Indonesia terjadinya pergeseran lempeng Eurasia di berbagai wilayah di Indonesia. Ada juga patahan dan juga ada tumbukan. Lalu pergeseran lempeng Eurasia paling jauh ada di wilayah timur Indonesia. Jadi yang paling rawan untuk bencana gempa dan juga tsunami adalah di sepanjang selatan Kepulauan Indonesia. Kita akan lihat data berikutnya. Tidak, fenomena pergerakan lempeng Eurasia atau Indo-Australia di barat Sumatera itu sudah ada sepanjang 5 hingga 6 cm per tahunnya. Jadi bisa dibayangkan sejak tahun 2004 hingga sekarang sudah berapa sentimeter terjadi pergerakan lempeng yang ada di barat Sumatera. Lalu bagaimana juga di selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur dan juga Halmahera ini sepanjang 7 cm per tahun. Ini pergerakannya lebih jauh dibandingkan dengan yang ada di barat Sumatera. Lalu di utara Papua, Maluku, Sulawesi ini lebih panjang lagi pergerakannya yaitu sepanjang 12 cm per tahunnya. Ini adalah peta pergerakan lempeng Eurasia yang ada di Indonesia. Pemirsa, pasca gempa dan tsunami Aceh 13 tahun lalu bencana gempa secara beruntun terjadi di sejumlah wilayah Indonesia seperti di Jogja, Pangandaran, dan juga Sumatera Barat. Benarkah ada keterkaitan antara gempa Aceh dengan yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air? Dan di mana sajakah zona sumber gempa yang memicu terjadinya tsunami? Kita akan membahasnya bersama peneliti utama LIPI yang menjadi bagian dari Tim Nasional Revisi Peta Sumber Gempa, Dani Hilman Natawijaya. Selamat siang, Pak Dani Hilman. Selamat siang, Pak. Iya, setelah gempa dan tsunami terjadi di Aceh, kita melihat banyak sekali rentetan gempa yang terjadi di Kepulauan Nusantara. Apakah memang ada kaitannya, Pak Dani? Ya, terkait artinya itu mereka berada di satu tumbukan lempeng yang sama begitu ya, satu sistem. Karena itu lempeng Hindia Australia itu menunjam di bawah lempeng Sumatera, kemudian menerus ke Jawa, kemudian ke Bali, Nusa Tenggara, terus disambung ke Maluku. Nah, kemudian ada sistem lain dari lempeng Pasifik yang menunjam di sepanjang utaranya Irian Jaya yang berakibat tumbukan lempeng juga di daerah timur itu yang menggerakkan lempeng ke arah timur menabrak Sulawesi, menyebabkan tunjaman di Sulawesi Utara. Jadi ini satu sistem begitu ya, tapi tidak ada keterkaitan langsung di antara sumber-sumber gempa itu. Jadi sumber gempa Aceh tidak terkait langsung dengan sumber yang menyebabkan gempa di Tasik kemarin. Itu beda sumber, beda siklus, beda karakteristik, Pak. Baik, yang terjadi di Aceh apakah itu yang memang berpotensi paling besar untuk gempa dan tsunami? Apakah ada yang lebih besar dari itu yang perlu kita waspadai dan di wilayah mana saja? Iya, Pak, benar sekali. Jadi di Indonesia ini banyak sumber-sumber gempa yang serupa dengan Aceh. Seperti di selatan Jawa, kemudian di Maluku juga yang pernah sebesar Aceh. Kemudian yang satu sumber gempa yang sudah kita pelajari dengan detail adalah sumber gempa Mentawai, megatrust yang di depan Kota Padang, dan itu amat sangat berpotensi untuk menghasilkan gempa dan tsunami seperti 2004. Baik, banyak sekali riset yang dipublikasikan Pak Dani Hilman dan juga ada informasi mengatakan 200 sesar baru ditemukan dan juga salah satunya sesar Lembang. Apakah ini juga yang memang harus diwaspadai dengan potensi yang begitu besar energinya? Benar Pak. Jadi selain yang di laut, di darat pun kita banyak
mempunyai sumber-sumber gempa itu yang kita sebut sebagai sesar-sesar aktif. Dan benar juga bahwa di peta seismic hazard atau peta bahaya sumber dan bahaya gempa Indonesia sekarang ada penamaan yang signifikan sampai 200-300% banyaknya begitu. Karena itu disebabkan oleh intensivitas dari penelitian pada 5 tahun terakhir ini begitu ya. Jadi memang sudah takdirnya alam Indonesia ini penuh dengan bencana, termasuk bencana gempa, selain juga penuh dengan resources yang luar biasa begitu ya. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita sudah ditakdirkan untuk memahami alam dan prosesnya, pintar mengeksplorasi sumber dayanya dengan memperhatikan wawasan lingkungan, tapi juga pintar memitigasi bahayanya, Pak. Ya. Baik, Pak Dhani Hilman, kalau kita lihat kan memang kita bicara soal preventif ya. Apakah kemudian sadar gempa bumi, sadar tsunami, budaya seperti itu memang dimasukkan secara inklusif dalam rencangan pembangunan di daerah? Apakah kemudian Anda melihat political will ke sana selama ini? Ya, saya melihatnya kita masih belajar, Pak. Jadi contohnya dengan peta seismik hazard Indonesia itu adalah standar nasional. Jadi di peta itu sudah dipreskripsikan begitu ya, sudah dizonasikan semua wilayah di Indonesia harus memakai struktur tahan gempa seperti apa. Jadi tapi tetap peta bahaya Indonesia ini itu harus dimasukkan ke dalam perda setiap provinsi supaya nanti jadi aktif. Jadi peraturannya aktif, harus dituruti oleh pelaku ya Pak ya. Oke, Anda melihat sudah dimasukkan ke dalam perda dan juga rancangan-rancangan pembangunan di setiap daerah, terutama kepala daerah, apakah mereka tahu ini? Ya itu saya tidak tahu pasti Pak, tapi setahu saya seperti Jakarta sudah begitu ya. Saya tidak tahu kota-kota besar lainnya. Seharusnya itu semua harus diperdakan semuanya. Dan yang menurut saya juga masalah begitu ya, keharusan itu hanya berlaku untuk yang disebut sebagai struktur besar begitu ya, engineered structures, tapi tidak diberlakukan untuk rumah-rumah penduduk. Jadi untuk IMB itu tidak perlu peraturan tahan gempa. Jadi saya pikir itu juga harus diperhitungkan, Pak. Baik. Dan terakhir Pak Dhani Hilman, apa himbauan Anda kepada masyarakat, kepada BMKG yang selama ini selalu memberikan early warning, lalu kemudian juga kepada pihak-pihak terkait, BPBD, BNPB, segala macam, mungkin yang kemudian kita bisa aware, kita memperingati 13 tahun gempa dan tsunami di Aceh, Pak Dhani Hilman. Saya pikir yang pertama itu karena sekarang itu sudah zamannya komunikasi begitu ya, jadi banyak berita-berita yang tidak benar demikian, yang pada dasarnya meresahkan masyarakat. Nah itu yang harus dihindari, jadi tidak panik, tidak jelas begitu ya. Yang perlu itu adalah lebih memahami tentang mitigasi bencana ini, sehingga kita bisa hidup lebih aman ke depannya. Jadi seperti struktur rumah harus memadai, perencanaan tata ruang juga untuk pemerintah juga harus memperhatikan hal itu untuk mencegah meminimalisasi korban-korban bencana khususnya gempa di masa datang. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Dhani Hilman, peneliti LIPI, telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Semoga ini menjadi peringatan 13 tahun tsunami Aceh ini menjadi peringatan bagi kita semua di Indonesia, karena kita harus berdampingan dengan alam yang ternyata rawan gempa dan tsunami di sebagian besar wilayah di Indonesia.